Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan saat ini saya masih terhubung dengan Bapak Tri Yunis Miko, epidemiolog UI. Pak Miko masih bersama saya? Ya, Pak Miko? Ya, Iya, Pak Miko, tadi di segmen awal saya sempat membahas mengenai PSBB total di mana memang mal masih dibuka dengan kapasitas 50%. Nah, kalau menurut Pak Miko sendiri ini terkait dengan protokol kesehatan yang sudah dijalankan di mal selama masa PSBB transisi, apakah sudah cukup memadai dan ini bisa mencegah penularan COVID-19? ya dulu masuk ke mall itu dengan registrasi dulu begitu. Tapi kenyataannya tidak registrasi pun bisa masuk. Dulu kantor kementerian itu 50%, tapi kenyataannya itu lebih dari 50%. Jadi ini kontrolnya susah begitu karena 50%, apa 60%, apa 70% tidak terlihat bedanya begitu. Kalau kemudian mall jual 50% ya tidak terlihat bedanya dengan 60% dan 70%. Jadi buat saya kalau mall dibuka ada kemungkinan kerumunan, mungkin hanya kerumunan pada waktu makan tidak terjadi. Tapi orang akan selalu mencari kesenangan atau mencari hiburan begitu pada hal-hal yang lain. Kalau ada hiburan di mal-mal ya akan dinikmatinya dengan baik begitu. Nah, apakah kemudian hiburannya ditiadakan, kemudian orang akan window shopping sebaik-baiknya kalau mau dibuka. Jadi itu akan menimbulkan kerumunan. Kalau kerumunan itu terjadi maka kontak rate-nya ya akan meningkat. Kalau kontak rate meningkat maka penularan COVID akan banyak begitu. Jadi kuncinya adalah kontak rate. Begitu kontak rate begitu banyak, begitu akan terjadi penularan COVID yang banyak begitu, Mbak. Artinya ada kesulitan tersendiri untuk mengawasi berapa sebenarnya pengunjung yang datang ataupun yang masuk ya, Pak Miko? Iya betul, baik itu di perkantoran 25% sama 30-40 susah dibedakan. Dan bagaimana sebenarnya seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal ini karena memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Miko sendiri ketika memang diberikan peraturan 50% bahkan itu bisa melebihi dari 50% itu sendiri dan memang tidak ada yang menegur belakangan gitu. Ya, katanya sekarang akan dikirim polisi dan APRI pada kantor perkantoran, kemudian pada mal-mal. Ya, kalau semua diawasi harusnya bisa terkontrol. Tapi selama ini ada pengawasan atau tidak pengawasan, ya orang bisa mencuri pengawasan itu dari pada saat diawasi dia akan pura-pura pakai, kemudian tidak diawasi ya tidak pakai masker begitu. Jadi kemudian pada kantor juga akan begitu. Kalau diawasi ya 30%, kalau nggak diawasi 40% gitu. Jadi akan susah begitu. Nah, yang menjadi concern apakah kemudian kalau kontak rate meningkat di rumah, baik itu di rumah maupun di perkantoran, maupun di mall, maupun di toko-toko. Itu kalau kasus COVID-nya sudah melebihi kapasitas rumah sakit untuk kasus berat dan kasus kritis, maka yang saya takutkan adalah terjadi kepanikan warga. Artinya akan ada warga-warga yang mengalami kasus COVID berat atau sedang yang membutuhkan pelayanan kritis tapi tidak bisa dilaksanakan. Itu yang saya takutkan, Mbak. Jadi saya lebih takut orang mati di perumahan dibanding di rumah sakit begitu. Jadi kalau meninggal di perumahan itu akan menimbulkan kepanikan pada warganya. Dan akan menjadi marah-marah kepada pemerintahnya. Kalau itu satu kasus mungkin bisa diredam. Kalau itu 2 kasus mungkin masih bisa diredam. Kalau itu 10, 20, 30 saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi sesungguhnya ini membatasi ataupun menekan penyebaran COVID-19 tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah saja ya kan Pak. Ini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga tentu saja untuk taat terhadap protokol kesehatan. Namun belakangan tadi seperti disampaikan oleh Pak Miko begitu ada masyarakat yang memang ketika diawasi memakai masker. Lalu tidak diawasi membuka masker. Nah artinya ini tidak sadar untuk protokol kesehatan. Bagaimana sebenarnya Pak untuk menyadarkan berkali-kali masyarakat kita untuk sadar dengan protokol kesehatan ini? Ya,
emang ini keberhasilan PSBB yang sekarang amat tergantung kepada kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat pada PSBB pertama itu yang kerja di rumah, walaupun waktu itu semua kantor tutup, semua pertokoan tutup, bayangkan yang kerja di rumah hanya 60%. Nah, sekarang kalau kantor tidak tutup, kemudian pertokoan buka, mal buka, yang kerja di rumah mau berapa persen? Pada PSBB pertama aja hanya 60%. Jadi kalau PSBB yang sekarang saya duga akan lebih kecil lagi, begitu. Jadi kemungkinan besar kerumunan akan terjadi, mungkin hari pertama enggak, hari kedua enggak, hari ketiga ke atas. Itu sudah dipastikan orang sudah mulai bosan di rumah dan akan mencari tempat-tempat yang buka, ya paling tidak sasarannya mall. Mall membatasi susah. 50% dengan 60% bedanya apa begitu. Kemudian akan dihitung satu persatu, kemudian akan ada penghitungnya begitu. Kalau ada penghitungnya bagus, nah keluar akan dihitung. Itu bagus. Kalau nggak ada apa yang menjadi kontrol pengunjung mall begitu kira-kira. Artinya memang butuh sosialisasi daripada Pemprov DKI Jakarta ataupun mungkin dari pemerintah pusat terkait dengan tadi bahwa diam atau stay at home ini menjadi hal yang penting ya Pak. Namun sejauh ini sudah sampai mana sih Pak sosialisasi yang memang dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut? Apakah sudah cukup memadai atau tidak? Ya, pengumumannya kan baru kemarin, pelaksananya sekarang. Itu sudah disosialisasi 3 hari yang lalu di televisi bagi yang menonton. Pada orang yang berpendidikan SMP ke bawah, yang 50% penduduk Jakarta, itu jarang nonton TV kalau nggak hiburan. Jadi kalau dangdutan, kalau hiburan pasti akan ditonton. Kalau berita pasti akan dipindah ke yang hiburan begitu. Jadi pendidikan SMP ke bawah ya lebih menonton yang hiburan saja begitu. Berita-beritanya nggak pernah akan ditonton kecuali yang concern. Jadi kalau concern dia akan menonton berita, harus tahu apa yang terjadi di Jakarta. Jangan-jangan sekarang 50% penduduk Jakarta juga nggak tahu kalau sekarang di PSBB begitu. Jangan-jangan. Jadi saya takut itu. Jadi kalau saya takut berarti kemungkinan besar bahwa penularan COVID masih terjadi di masyarakat Jakarta begitu. Baik, Pak Miko, baiknya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kalau tadi dari media televisi memang kurang mencukupi. Harusnya pemerintah ini melakukan sosialisasi melalui apa, Pak? Jadi kalau ingin benar-benar menurunkan kasus COVID-nya, sosialisasinya harus besar-besaran begitu. Jadi harus dilakukan kepada sekolah, kan tutup, maka ya kepada kecamatan ada tim sosialisasinya, kelurahan ada tim sosialisasinya, kemudian ke RW ada tim sosialisasinya, ke RT ada tim sosialisasinya. Kalau perlu Jakarta memproduksi 10 juta lembar sosialisasi dan dibagikan ke semua penduduk Jakarta. Jadi itu akan sampai ke Jakarta, penduduk Jakarta. Kalau perlu Jakarta mengirim helikopter menebarkan selebaran yang penuh informasi atau edukasi kepada masyarakatnya. Kalau perlu, karena itu menurut saya diperlukan sekarang. Diperlukan agar masyarakat Jakarta tahu kalau sekarang sedang dilakukan PSBB. Baik, Pak Miko, mengenai dengan PSBB transisi sebelumnya, tentu saja bisa dikatakan dengan melihat meningkatnya angka COVID-19 yang ada di DKI Jakarta, bisa dibilang ini kurang berhasil untuk menekan angka COVID-19. Apa evaluasinya dari PSBB transisi sehingga memang nanti bisa diterapkan ketika di PSBB total ini? Ya, jadi pada PSBB transisi begitu dilakukan pelonggaran. Dibuka mal-mal gitu kan, dibukanya pada saat PSBB transisi. Kemudian dibuka pusat wisata, dibuka macam-macam. Jadi sebenarnya ini pembatasan sosial atau pelonggaran sosial yang terjadi pada PSBB transisi. Itu membingungkan orang,
kemudian orang jadi bingung sebenarnya pembatasan atau pelonggaran sosial. Jadi orang uh, tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, sekarang PSBB ketat. Sebagian orang sudah memperhatikan, tapi sebagian orang lagi tidak peduli. Maka untuk yang sebagian lagi, untuk orang yang tidak peduli, perlu dipedulikan. Dengan cara bagaimana diedukasi bagaimana harus dari kecamatan, kelurahan, RT, RW, RT itu harus benar-benar sampai di masyarakat. Kalau perlu ya itu ditebar selebaran yang penuh informasi yang diharapkan semua masyarakat Jakarta membacanya. Jadi menurut saya begitu, karena televisi juga tidak semua orang menontonnya dengan baik karena yang ditonton adalah hiburannya. Kalau berita-berita mungkin tidak pernah tertonton begitu. Jadi kalau selebaran mungkin orang jadi peduli terhadap selebaran itu begitu, Mbak. Iya, tadi selain edukasi tentu saja mengenai dengan pengawasan juga memang perlu karena belakangan ataupun saya melihat di sekitar masih saja ada yang nakal, mungkin pelaku usaha yang tetap membuka kantornya ketika memang dengan beberapa atau full karyawan seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Miko catatannya? Apakah ini pengawasan yang lemah atau memang seperti apa? Ya, jadi pengawasan ya itu sulit mengawasi 10 juta masyarakat Jakarta begitu. Berapa pengawas? 1 berbanding 10 diperlukan 1 juta. Kalau 1 banding 100 diperlukan 100 ribu. Jadi masih banyak betulnya. Kalau cuma ada 10 ribu ya masih kita 1 berbanding 1000, nggak mungkin begitu. Jadi kalau hitung-hitungan kemungkinan nggak mungkin kita mengawasi semua orang Jakarta patuh pada protokol kesehatan. Kita mengharapkan pengertian orang Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi caranya adalah mengedukasi, melakukan penyuluhannya terus-menerus sehingga masyarakatnya peduli, masyarakatnya mengerti. Ya kalau udah mengerti kemudian peduli dan kemudian kalau udah peduli ya akan patuh kepada protokol kesehatan. Begitu, Mbak. Tapi kalau melihat regulasi yang ada di pemerintahan kita mengenai dengan sanksi yang diterapkan begitu, kalau menurut Pak Miko apakah sudah tepat terkait dengan sanksi yang diterapkan ketika melanggar dari peraturan PSBB? Ya, jadi pada PSBB transisi itu sudah ditetapkan perda bahwa kalau melanggar pakai masker dia dikenai denda 250.000 dan sudah terkumpul 4 miliar begitu. Bayangkan saja 4 miliar, bukan uangnya dibayangkan, berapa banyak pelanggarnya. Itu 200.000 melanggar selama sebulan. Jadi kalau dibiarkan ya akan banyak pelanggarnya begitu. Karena masyarakat yang pendidikan rendah ke bawah, dia akan melanggar sebisa-bisanya. Kalau dia mau melakukan sesuatu, ya dia nggak peduli pada aturannya begitu. Jadi apalagi kalau aturan itu belum dihukumkan atau diperdakan, dia akan melanggar, apalagi kalau belum ada ketentuan hukumnya. Jadi kan menjaga jarak nggak ada ketentuan hukumnya. Kemudian mencuci tangan nggak ada ketentuan hukumnya. Cuma pakai masker yang ada ketentuan hukumnya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Isolasi mandiri aja belum ada ketentuan hukumnya. Kemudian karantina aja belum ada ketentuan hukumnya. Bagaimana kita mengawasi yang belum ada ketentuan hukumnya begitu, Mbak? Artinya memang PSBB yang dilakukan oleh pemerintah ini ibarat kata ini belum sepenuhnya total ya Pak? Ya, artinya harusnya dibuat isolasi mandiri, hukumnya ada, perdanya ada. Jadi orang yang mau isolasi mandiri di rumah boleh dengan syarat ini. Kemudian kalau dia tidak memenuhi syarat harus di tempat fasilitas pemerintah. Karantina kepada suspek juga boleh dilakukan di rumah dengan syarat yang seperti ini. Kemudian kalau tidak bisa ya harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu baru bisa diawasi begitu. Jadi kalau belum ada ketentuan hukumnya tidak mungkin diawasi. Yang mungkin diawasi adalah cuma pakai masker karena ada ketentuan hukumnya.
Baik, kita membahas mengenai klaster perkantoran, Pak, sedikit. Terkait dengan klaster perkantoran, tentu saja ini kan bermunculan dan menyumbang angka positif COVID-19 juga cukup tinggi. Namun tadi pemerintah justru malah mengizinkan perkantoran ini membuka walaupun dengan kapasitas 25% begitu. Apakah dengan 25% ini tidak cukup efektif, Pak, untuk menekan penyebaran angka COVID-19 di perkantoran itu sendiri? Ya, kalau dengan teori kerumunan atau kontak rate, berarti kontak rate akan berkurang. Berarti kemungkinan kluster perkantorannya akan berkurang. Ya, jadi kecil kemungkinan akan terjadi. Tapi walaupun kecil, mungkin akan terjadi. Kemungkinan itu pasti masih mungkin, tapi kecil. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terakhir Pak, harapannya untuk kebijakan pemerintah PSBB total ini? Ya, jadi saya mengharap benar-benar bahwa PSBB itu kuncinya adalah kepatuhan masyarakat. Masyarakat diharapkan benar-benar patuh menaati protokol kesehatan. Jangan sampai itu memindahkan transmisinya ke rumah tangga atau ke masyarakat, begitu dengan ditutupnya perkantoran sebanyak 70%, begitu. Juga kemudian mal dibatasi 50%, pertokoan juga harusnya dibatasi 50%. Maka banyak orang yang bekerja di rumah, banyak orang yang di rumah, banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, patuhilah protokol kesehatan. Dengan Anda patuh pada protokol kesehatan, maka wabah atau kasus COVID akan berkurang ataupun penularan COVID akan berkurang, sehingga beban Jakarta dalam mengurangi fasilitas yang kurang, begitu ya, hampir penuh ini 20% akan tertanggulangi. Juga puncak wabah yang tidak akan tercapai dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog UI, telah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Bicara. Mudah-mudahan apapun kebijakan pemerintah yang diambil untuk menekan angka COVID-19, tentu saja kita dukung sebagai masyarakat dengan menaati protokol kesehatan. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam, Mbak. Iya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya, Irma Meida, undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.